Sampai aku mendapatkan hatinya, aku bersumpah tidak akan pernah kembali ke negaraku. Tahukah Anda bahwa lobi kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta belakangan ini dipenuhi oleh para wanita muda dari Malaysia? Ini bukan sekadar tur mencari jodoh biasa. Ini adalah eksodus massal yang tidak normal, sampai-sampai membuat pemerintah Malaysia khawatir akan krisis nasional. Tokoh utama cerita ini adalah Siti Aisyah, seorang influencer ternama dari Kuala Lumpur yang selalu memandang rendah Indonesia sebagai negara tetangga yang miskin dan terbelakang. Namun, begitu kakinya menginjak tanah Indonesia, ia mengalami sebuah guncangan yang meruntuhkan seluruh pandangan hidupnya. Ketika ia menunjukkan setumpuk uang kepada seorang kasir Indomaret dan melamarnya, hanya untuk ditolak mentah-mentah, kebenaran pahit apa yang akhirnya ia sadari, dan harta karun tak ternilai milik Indonesia, yang membuat para wanita Malaysia rela berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Apakah itu sebenarnya? Pengakuan jujurnya tanpa kebohongan ini akan mengingatkan kita, bangsa Indonesia, akan kebanggaan yang mungkin mulai kita lupakan. Maka, inilah tirai dari kisah nyata yang mengejutkan itu dibuka. Para wanita Malaysia menyerbu Jakarta, pemerintah Malaysia panik, melihat kaum mudanya tergila-gila pada pria Indonesia. Sebuah fenomena luar biasa sedang terjadi di Malaysia belakangan ini. Seiring dengan kemudahan visa dan perjalanan, gelombang turis Malaysia memang membanjiri Indonesia. Namun di saat yang sama, para wanita muda Malaysia berusia 20 hingga 30 perikan tigaan, seolah-olah berjanji, berbondong-bondong menaiki pesawat menuju Jakarta. Jumlah mereka terlalu banyak untuk disebut sekadar turis biasa, dan temponya terlalu cepat untuk dianggap sebagai program studi. Sebenarnya, ada apa di Indonesia? Di berbagai komunitas online Malaysia, rasa iri dan demam Indonesia meledak secara bersamaan. Di tengah fenomena aneh ini, seorang influencer kosmetik terkenal asal Malaysia, setelah mengunjungi Indonesia secara langsung, akhirnya membongkar alasan sebenarnya mengapa para wanita muda di negaranya rela berjuang keras untuk datang ke Indonesia. Ketika videonya dirilis, kemarahan meletus di Malaysia, kehebohan terjadi di Indonesia, dan bahkan media internasional mulai meliput topik ini. Sebenarnya, apa yang ia lihat hingga sampai pada kesimpulan, harus pria Indonesia, tidak ada yang lain. Berikut ini adalah pengakuan mengejutkannya, yang akan kami sampaikan apa adanya. Sebelum memulai cerita, sebagai penyemangat kami dalam berkarya, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah setia bersama kami. Semoga Anda semua sehat dan bahagia selalu hingga akhir tahun ini. Jika Anda mendukung Indonesia, mohon tuliskan jayalah Indonesiaku di kolom komentar di bawah. Halo, nama saya Aisyah. Saya mengelola kanal video untuk salah satu mall perbelanjaan kosmetik terbesar di Kuala Lumpur. Lebih tepatnya, dulu mengelola. Hingga beberapa bulan yang lalu, siaran langsung saya setiap malam ditonton oleh ratusan ribu orang. Kak Aisyah, warna lipstik itu cantik sekali. Produk baru bulan ini kapan rilis, Kak? Kolom komentar selalu ramai seperti terbakar, dan produk yang saya unggah langsung ludes terjual. Tinggal di apartemen mewah di pusat KL dan menenteng tas bermerek adalah kehidupan sehari-hari saya. Tapi, itu cerita 3 bulan yang lalu. Sejak bulan lalu, jumlah penonton saya anjlok drastis. Dari 500.000, turun menjadi 200.000, lalu merosot ke 100.000. Isi komentarnya pun berubah. Kak Aisyah, kenapa masih siaran dari KL? Semua influencer lain sudah pindah ke Jakarta. Tahu, latar belakangnya kalau bukan Indonesia, kelihatan kampungan sekarang. Pesaing kakak siaran langsung dari Ginza. Maksudku SCBD. Kakak jadi kelihatan ketinggalan zaman. Saya marah. Indonesia? Memangnya kenapa dengan negara itu? Batin saya mengejek. Indonesia hanyalah negara tetangga kecil di selatan Malaysia. Sejarah kita memang dekat. Tapi saya tidak mengerti kenapa saya harus pergi ke tempat seperti itu. Namun,
Kenyataan begitu kejam. Satu persatu, para sponsor mulai memutuskan kontak. Maaf, Cik Aisyah. Sepertinya kontrak untuk musim ini sulit kami lanjutkan. Tren sekarang ini adalah latar belakang Jakarta. Jadi kami sedang bernegosiasi dengan influencer lain. Dalam seminggu, semua sponsor utama saya pergi. Pendapatan bulanan saya berkurang separuh. Sewa apartemen, gaji karyawan, biaya manajemen stok semuanya mulai mencekik leher saya. Semalaman saya merenung. Haruskah aku pergi ke Indonesia? Tidak. Jangan pernah. Harga diri saya tidak mengizinkannya. Rasanya seperti membuang kebanggaan saya sebagai orang Malaysia. Tetapi keesokan paginya, ketika saya memeriksa saldo rekening bank, saya tersadar. Harga diri tidak bisa membeli nasi lemak. Akhirnya, dengan jari gemetar, saya memesan tiket pesawat ke Jakarta. Saat mengklik mouse, rasanya ada sesuatu yang runtuh dalam diri saya. Ini pengkhianatan, bisik saya pada diri sendiri. Saya, yang selama ini selalu meremehkan Indonesia, akhirnya harus pergi ke sana untuk membuat konten. Saya, yang selalu mencibir influencer pesaing sebagai pengkhianat bangsa, kini menempuh jalan yang sama. Sambil mencetak tiket, rasa benci pada diri sendiri terus menghantui. Saya bahkan harus menyiapkan dokumen visa. Aku harus mengajukan visa untuk negara kepulauan kecil itu. Kemarahan membuncah saat saya mengisi formulir. Tapi apa boleh buat? Bertahan hidup adalah prioritas utama. Malam sebelum keberangkatan, saya diam-diam menonton siaran langsung pesaing saya dari Jakarta. Dengan latar belakang gemerlap kafe di kawasan Senopati, siarannya ditonton oleh 800.000 orang. Angka yang bahkan lebih tinggi dari masa jaya saya. Kolom komentar penuh dengan histeria. Kak, pria Indonesia di belakangmu ganteng banget. Kota Jakarta cantik sekali. Ya ampun. Aku juga mau ke Indonesia. Saya menutup laptop. Walaupun enggan mengakuinya, jelas ada sesuatu di Indonesia. Sesuatu yang membuat para wanita Malaysia tergila-gila. Keesokan paginya, saya menyeret koper menuju bandara. Wajah saya di cermin tampak pucat. Seminggu saja, ambil konten, lalu langsung pulang. Saya menyemangati diri sendiri, tetapi ada beban berat di hati. Saat naik pesawat, saya melihat keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit Kuala Lumpur perlahan mengecil. Indonesia. Sebenarnya ada apa di sana sampai membuat semua orang heboh? Saya masih belum percaya. Saya tidak berpikir 1% pun bahwa Indonesia lebih unggul dari Malaysia. Saya hanya berniat mengambil beberapa video latar belakang yang diperlukan, lalu segera kembali. Tapi, itu semua hanyalah pikiran saya. Sebelum saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. 2,5 jam kemudian, pesawat mendarat di Soekarno-Hatta. Pengumuman di kabin disampaikan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Entah kenapa, saya merasa sedikit kesal. Sampai menyediakan layanan bahasa Mandarin. Sebanyak itukah turis dari Tiongkok yang datang? Dengan perasaan campur aduk, saya turun dari pesawat. Koridor menuju imigrasi terasa aneh. Bersih, terlalu bersih. Lantainya berkilauan seperti cermin. Dan udaranya terasa segar. Sangat berbeda dengan udara pengap di Bandara Klia. Mungkin AC-nya bagus, pikir saya, menganggapnya bukan hal besar. Namun, saat memasuki area imigrasi, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Terlalu banyak orang. Dan kebanyakan adalah orang asing. Bule dari Eropa, turis Asia Tenggara, orang Amerika. Semua ras bercampur aduk. Orang asingnya lebih banyak daripada orang Indonesia, gumam saya. Di Bandara Malaysia, sangat jarang melihat turis asing sebanyak ini. Padahal pemerintah kami sudah menggelontorkan dana besar untuk menarik wisatawan asing, tapi kenapa mereka semua lebih memilih Indonesia? Rasa rendah diri perlahan menyelimuti saya. Antrean imigrasi tampak tak berujung. Di depan saya saja ada sekitar 200 orang. Paling tidak butuh 1 jam. Keluh saya dalam hati. Di Bandara KL,
Antrean pendek pun bisa memakan waktu hampir 1 jam. Saya pasrah dan berdiri di barisan paling belakang. Sambil mengeluarkan ponsel, saya memeriksa waktu. Pukul 13:17. Mungkin sekitar pukul 14:30 baru bisa keluar. Tetapi, apa yang terjadi? 200 orang di depan saya seolah-olah naik eskalator berjalan, menghilang dengan sangat cepat. Saya mengucek mata, mengira itu hanya ilusi. Ternyata bukan. Antrean benar-benar menyusut dengan kecepatan luar biasa. 2 menit kemudian, hanya tersisa sekitar 50 orang di depan saya. 1 menit lagi, tinggal 20 orang. Ada apa ini? Dan tepat 3 menit 17 detik kemudian, giliran saya tiba. Saya bahkan tidak perlu menunjukkan paspor. Sistem autogate memindai wajah saya, dan secara otomatis membaca informasi paspor. Siti Aisyah, selamat datang di Indonesia. Sebuah suara mesin berkata dalam bahasa Inggris. Cap imigrasi pun diproses secara otomatis. Saya berdiri termangu. Ini apa-apaan? Di Bandara Malaysia, 5 petugas pun butuh waktu 5 menit untuk memproses 1 orang. Tapi di sini, AI menyelesaikan semuanya dalam 30 detik. Dan dengan sempurna. Masih tak percaya. Saya menoleh ke belakang. Antrean panjang di belakang saya juga lenyap dalam sekejap. Indonesia. Negara macam apa ini? Jantung saya mulai berdebar. Untuk pertama kalinya, keraguan bahwa pemikiran saya salah mulai muncul. Saya bergegas ke area pengambilan bagasi. Tentu saja, koper saya sudah berada di sana, berputar di konveyor. Di Malaysia, saya biasa menunggu 30 menit. Sambil mendorong troli menuju pintu keluar, sebuah robot aneh mendekati saya. Ada yang bisa saya bantu bawa? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya terkejut menatap robot itu. Robot porter. Ah, ya. Jawab saya gugup sambil meletakkan koper di atasnya. Robot itu menampilkan layar. Silakan pilih tujuan Anda. Saya memilih pintu keluar di layar sentuh. Saat itu juga, perut saya berbunyi aneh. Sepertinya makanan di pesawat tidak cocok. Perut saya terasa melilit. Aduh, toilet. Keluh saya dalam bahasa Melayu. Ajaibnya, robot itu merespons. Apakah Anda ingin menambahkan toilet ke rute? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Mulut saya ternganga. Bagaimana kau mengerti? Fitur terjemahan otomatis terpasang. Apakah toilet ditambahkan ke rute? Pengucapan bahasa Inggris robot itu sempurna. Ya. Ya. Cepat. Robot itu segera mengubah rute dan mulai bergerak. Sambil memegangi perut, saya mengikutinya dan memperhatikan pemandangan sekitar. Papan penunjuk arah toilet ada di mana-mana. Sepertinya setiap 50 meter ada satu. Kenapa toiletnya banyak sekali? Di Bandara KL, mencari toilet saja bisa butuh 20 menit berputar-putar. Robot itu mengantar saya ke toilet terdekat. Di depan toilet, pemandangan yang lebih mengejutkan terhampar. Beberapa koper tanpa pemilik tergeletak begitu saja di dekat pintu masuk. Apa-apaan ini? Saya menatap koper-koper itu dengan bingung. Di Malaysia, koper seperti itu pasti sudah lenyap dalam hitungan detik. Bahkan, banyak orang di Malaysia yang mengikat koper mereka dengan rantai ke pergelangan tangan. Tapi di sini, mereka meninggalkannya begitu saja di lantai saat pergi ke toilet? Apa mereka sudah gila? Tidak ada pencuri. Namun, orang-orang di sekitar tampak begitu tenang. Mereka meletakkan barang bawaan mereka di depan toilet dan masuk dengan santai. Saya benar-benar tidak percaya. Sambil menahan sakit perut, saya masuk ke dalam. Tisu toilet gratis, toilet duduk dengan jet washer, sabun disinfektan otomatis, bahkan pengharum ruangan otomatis. Air hangat juga mengalir sempurna. Ini toilet umum gratis. Fasilitas seperti ini hanya bisa ditemukan di hotel bintang 5 di Malaysia. Setelah selesai, saya keluar dan menemukan koper saya masih aman di samping robot. Tidak ada yang menyentuhnya. Saat itulah saya akhirnya sadar.
Indonesia bukanlah negara seperti yang saya bayangkan. Bukan negara tetangga kecil di selatan Malaysia, melainkan negara dengan dimensi yang sama sekali berbeda. Sambil berjalan keluar dari bandara, saya terus melihat sekeliling, lantai yang bersih, papan petunjuk yang ramah, fasilitas praktis di mana-mana. Semuanya dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Anak 5 tahun pun bisa bepergian sendiri di sini, gumam saya sambil keluar. Dan ketika saya naik taksi, saya yakin, dalam seminggu ke depan, pandangan saya akan berubah total. Di dalam taksi, saya terus memandangi jendela. Pemandangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Jalan tolnya saja sudah berbeda. Tidak ada jalanan yang retak, sampah pun tidak terlihat. Jalan tol di Malaysia seringkali bergelombang dan membuat mobil berguncang, tapi di sini, perjalanannya begitu mulus. Pak, kenapa jalanan di Indonesia bisa begitu bersih ya? Tanya saya kepada sopir taksi menggunakan aplikasi penerjemah. Sopir itu tersenyum dan menjawab, "Ya wajar atuh, Neng. Kan dirawat pakai uang pajak. Harus bagus dong." Wajar? Di Malaysia, meskipun kami bayar pajak, jalanan tetap saja banyak yang rusak. Memasuki kota Jakarta, saya mengeluarkan kamera. Secara naluriah saya ingin merekam. Itu hanya sebuah kawasan perumahan biasa, bukan tempat wisata, bukan jalan terkenal. Hanya sebuah lingkungan biasa, tapi luar biasanya, gang-gang biasa itu begitu indah. Trotoar yang rapi, jalanan yang dihiasi pepohonan, pagar rumah yang terawat, kafe-kafe kecil bertebaran di sudut-sudut jalan, masing-masing dengan papan nama yang unik dan artistik. Ini lingkungan biasa? Lingkungan biasa di Malaysia adalah lantai beton yang retak, sampah berserakan, dan motor yang diparkir sembarangan menghalangi trotoar. Di depan toko, suara speaker yang bising memekakan telinga, dan para pedagang kaki lima berteriak-teriak. Tapi di sini, tenang, damai. Dinding-dinding gang dihiasi mural yang indah atau pot-pot tanaman kecil. Ini seperti studio foto untuk majalah, gumam saya. Rasanya seperti lokasi pemotretan majalah fashion. Taksi berhenti di pintu masuk sebuah gang di dekat kota tua. Lokasi yang saya tuju, yang saya dengar paling banyak dikunjungi oleh gadis-gadis Malaysia di TikTok. Setelah membayar argo, sopir memberikan struknya. "Ini, Neng, kalau perlu." Dengan senyum ramah. Taksi di Malaysia seringkali tidak memberikan struk dan meminta ongkos yang dilebih-lebihkan. Saya menyeret koper dan masuk ke gang-gang di kota tua. Dan pada saat itu, saya merasa seolah-olah masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Gang-gang dengan bangunan tua peninggalan Belanda berjejer. Namun bukan tua dan kumuh, melainkan telah direnovasi dengan sentuhan yang sangat berkelas. Atap genteng tua dan pintu kayu dibiarkan utuh, sementara interiornya diubah menjadi kafe modern, toko buku, dan galeri seni. Bagaimana ini mungkin? Saya terpukau. Tempat-tempat wisata di Malaysia semuanya terasa norak dan komersial. Katanya melestarikan tradisi, tapi yang ada hanya deretan toko souvenir murahan. Katanya modernisasi, tapi semua warisan sejarah justru dihancurkan. Tapi di sini berbeda. Tradisi dan modernitas berpadu dengan sempurna. Sambil menyusuri gang, saya terus merekam dengan kamera. Atap-atap rendah, tiang-tiang kayu tua, alunan musik lembut yang terdengar dari balik jendela berteralis. Semuanya adalah konten yang sempurna. Di Malaysia, bahkan di tempat wisata terkenal pun, aku tidak bisa menemukan suasana seperti ini. Saya berhenti di depan sebuah kafe. Sebuah manekin yang mengenakan batik dipajang di sana. Batik tradisional, namun dengan desain yang diinterpretasi ulang secara modern. Indah sekali sampai saya kehabisan kata-kata. Bangunan di sebelahnya adalah sebuah kafe buku bergaya kolonial. Dari balik kaca, terlihat rak-rak buku dan lampu-lampu antik. "Coba masuk ah." Saya mengulurkan tangan untuk membuka pintu kafe. Tiba-tiba, seorang pria yang hendak masuk lebih dulu,
menahan pintu untuk saya. Pria Indonesia, kelihatannya berusia akhir 40 kotaan, tinggi dan penampilannya menarik. Tinggi saya 162 cm, tapi pria itu kelihatannya lebih dari 180 cm. Kemeja bersih, celana jeans, dan rambut yang tertata rapi. "Silakan," katanya sambil tersenyum. Saya terkejut. Jarak antara saya dan pria itu setidaknya 5 meter. Tapi pria itu, meskipun jaraknya sejauh itu, menahan pintu dan menunggu sampai saya masuk. "Terima kasih," sapa saya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Pria itu mengangguk ringan dan berlalu. Saya terpaku di tempat. Di Malaysia, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Pria-pria di sana, karena tidak mau repot menunggu orang lain lewat, justru sengaja menutup pintu lebih cepat. Apalagi jika yang datang adalah seorang wanita, mereka tidak peduli. Tapi pria ini menunggu saya yang berjarak 5 meter. Sopan santunnya sudah mendarah daging. Jantung saya berdebar kencang. Tinggi, berpakaian modis, dan sopan santunnya sempurna. Jauh berbeda levelnya dengan pria Malaysia. Saya masuk ke dalam kafe. Interiornya lebih indah lagi. Pilar-pilar dan balok kayu dari rumah tua dipertahankan, dipadukan dengan furnitur modern. Di dekat jendela, orang-orang duduk sambil membaca buku, tenang dan damai. Saya pergi ke counter dan melihat menu. Hanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Saya bingung. Saat hendak mengeluarkan aplikasi penerjemah, seorang pelayan lebih dulu memberikan tablet menu dalam bahasa Inggris. "Anda turis, ya? Silakan lihat di sini," katanya dengan bahasa Inggris yang sempurna. "Oh, terima kasih." Saya memesan kopi gayo latte dan pisang goreng. Sikap pelayan yang menerima pesanan pun sangat ramah. Pelayan kafe di Malaysia biasanya cemberut dan tidak ramah, tapi di sini berbeda. Sambil duduk menunggu, saya mulai mengamati pengunjung lain. Pria-pria Indonesia benar-benar enak dipandang. Usianya bervariasi, dari 20 kerapakan hingga 60 kerapakan. Yang mengejutkan, pria-pria parubaya pun semuanya berpakaian modis. Jaket yang bersih, kemeja yang disetrika rapi, rambut yang tertata. Paman-paman di Malaysia biasanya hanya memakai kaos oblong dan sandal jepit. Pria Indonesia, meskipun sudah tua, tetap memperhatikan penampilannya. Saat saya sedang mengagumi mereka, pesanan saya datang. Kopi gayo latte. Pelayan meletakkannya di meja. Saya bangkit untuk menerimanya. Tapi saat itu, pria di meja sebelah, yang juga menerima pesanannya, berkata, "Terima kasih Mas," kepada pelayan itu. Saya terkejut. Dia kan membayar untuk minuman itu. Kenapa dia yang mengucapkan terima kasih? Di Malaysia, hal itu tak terbayangkan. Saya kembali ke tempat duduk dengan minuman saya, tapi adegan tadi terus berputar di kepala. Negara yang sopan. Saya menyesap kopi gayo latte. Rasa pahit dan manis yang lembut menyebar di mulut. Enak. Pisang gorengnya juga disajikan dengan sangat cantik. Kafe di Malaysia biasanya menyajikannya asal-asalan, tapi di sini seperti karya seni. Sambil perlahan menikmati minuman, saya melihat keluar jendela, orang-orang yang berlalu lalang di gang. Langit di atas atap-atap tua, pohon yang bergoyang ditiup angin. Semuanya seperti lukisan. Bagaimana rasanya ya, tinggal di tempat seperti ini? Tiba-tiba saya berandai-andai. Setiap pagi berjalan-jalan di gang seperti ini, minum kopi di kafe seperti ini, sebuah ketenangan yang tidak akan pernah bisa saya rasakan di Malaysia. Selesai minum, saya bangkit hendak ke toilet. Tapi saat berdiri, saya tidak sengaja menjatuhkan ponsel. Gedebuk. Aduh. Saya panik dan menunduk. Tapi seseorang sudah lebih dulu memungutnya. Seorang pria Indonesia berusia sekitar 60 keripaan. "Anda tidak apa-apa?" Tanyanya menggunakan aplikasi penerjemah. "Ah, iya. Terima kasih banyak." Saya menjawab dengan gugup. Pria itu menyerahkan ponsel saya sambil tersenyum. "Hati-hati ya."
Lalu ia kembali ke tempat duduknya. Saya berdiri terpaku. Gerakannya begitu refleks. Memungut barang yang jatuh seolah-olah reaksi otomatis. Kepedulian adalah insting mereka. Pria-pria di Malaysia, jika melihat barang orang lain jatuh, pasti akan pura-pura tidak lihat. Saya kembali dari toilet dan duduk lagi. Tapi hati saya terus berdebar-debar. Gara-gara pria 60 kerapaan tadi. Usianya mungkin 30 tahun lebih tua dari saya. Tapi posturnya tinggi, badannya tegap, dan sopan santunnya sempurna. Kelasnya berbeda dengan pria Malaysia. Gumam saya sambil melihat keluar. Pria-pria Indonesia yang lalu lalang terus menarik perhatian saya. Yang muda-muda, posturnya bagus dan wajahnya tampan. Yang paruh baya usia 40,50-an, berkelas dan karismatik, dibandingkan dengan mereka, pria Malaysia. Bagaimana ya? Posturnya lebih pendek, pakaiannya norak, dan tidak punya sopan santun. Kenapa aku lahir di Malaysia? Saya menghela napas. Saya keluar dari kafe dan berjalan menyusuri gang. Toko penyewaan kebaya dan batik, toko aksesori buatan tangan, toko buku antik. Setiap sudut adalah konten. Namun saat berjalan, saya mulai memperhatikan para wanita Indonesia. Semuanya berpostur tegap dan cantik. Kulit mereka sawo matang bersih, dan riasan mereka natural. Yang terpenting, gaya berpakaian mereka sangat berkelas. Simple tapi elegan. Dibandingkan dengan mereka, kepercayaan diri saya runtuh. Saya pendek. Kulit saya tidak secerah mereka, dan selera fashion saya biasa saja. Wanita Indonesia itu seperti ras yang berbeda. Levelnya jauh di atas wanita Malaysia, dan saya sadar, pria Indonesia dan wanita Indonesia adalah pasangan yang serasi. Pria yang tampan dan berkelas pantas mendapatkan wanita yang anggun dan berkelas. Levelnya berbeda. Saya merasakan adanya semacam kasta tak terlihat. Berdiri di samping wanita Indonesia, saya pasti akan terlihat kumuh. Pria Indonesia tidak mungkin memilih saya. Dengan perasaan murung, saya pergi ke sebuah toko kosmetik. Aku harus membeli kosmetik Indonesia dan menjadi lebih cantik. Pikir saya, apakah dengan memakai produk Indonesia, saya bisa secantik wanita Indonesia? Tapi itu hanya ilusi. Saat masuk ke toko, saya mendapat kejutan yang lebih besar. Di dalam toko banyak sekali wanita Indonesia, dan semuanya sangat cantik. Kaki jenjang, kulit bersih, mata yang besar. Di antara mereka, saya merasa benar-benar tenggelam. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kosmetik. Rasa frustrasi melanda. Meski begitu, saya tetap melihat-lihat. Produk kosmetiknya sangat beragam. Riasan, perawatan kulit, perawatan rambut. Banyak merek yang belum pernah saya lihat di Malaysia. Tapi ada hal yang lebih mengejutkan. Produk tester bisa digunakan dengan bebas. Cermin kecil, kapas, sampai lipstik, tester foundation semuanya bisa dipakai sepuasnya. Bagaimana ini mungkin? Di Malaysia, hal ini tak terbayangkan. Dulu pernah ada toko yang menyediakan tester. Tapi dalam sehari semua produknya dicuri orang. Bahkan pria-pria ikut mencoba, mengoleskan kosmetik ke seluruh tubuh, lalu memasukkannya ke dalam botol kecil dan membawanya pulang. Akhirnya dalam 3 hari, semua tester ditarik. Tapi di sini berbeda. Tidak ada yang mencuri. Semuanya diletakkan kembali dengan rapi ke tempatnya. Tingkat kesadaran masyarakatnya berbeda. Gumam saya takjub sambil berkeliling. Para staf toko juga aneh. Staf toko di Malaysia selalu mengikuti pelanggan seolah-olah mengawasi, tapi di sini tidak. Mereka ada untuk membantu. Saya berkeliling selama lebih dari 1 jam, tapi tidak ada satupun staf yang menunjukkan wajah kesal. Saat sedang memilih tabir surya, saya tidak sengaja menjatuhkan sebuah krim tangan. Aduh, saya panik dan menunduk. Tiba-tiba, seorang pria Indonesia berusia 30-an di sebelah saya secara refleks memungutnya. Tidak apa-apa. Ah, ya, terima kasih. Situasi yang sama persis.
Pria Indonesia sepertinya secara naluriah selalu membantu orang lain. Saya semakin tertarik pada mereka. Saya memilih beberapa produk dan pergi ke kasir. Kasir itu tersenyum cerah saat menghitung. Totalnya Rp850.000. Sambil memberikan kartu kredit, saya bertanya melalui aplikasi penerjemah, apakah warna lipstik ini disukai oleh pria Indonesia? Kasir itu tersenyum dan menjawab, "Oh iya, ini warna coral yang lagi populer. Natural dan manis. Terima kasih." Saya keluar dari toko membawa kantong belanja. Lalu saya duduk di bangku terdekat dan menghela napas. Meskipun pakai kosmetik Indonesia, aku tetaplah wanita Malaysia. Pikiran bahwa secantik apapun saya berdandan, saya tidak akan bisa menandingi wanita Indonesia, muncul kembali. Tapi saya tidak bisa menyerah. Saya duduk di bangku itu selama lebih dari 30 menit, hanya untuk memandangi pria-pria Indonesia yang lewat. Pria tinggi, pria berwajah segar, pria berkelas. Mata saya dimanjakan. Benar-benar berbeda dengan pria Malaysia. Saya yang tidak pernah punya pengalaman cinta, rasanya bisa jatuh cinta pada pria parubaya di Indonesia. Sebegitu menawannya mereka. Apa aku bisa tinggal di sini? Pikiran itu tiba-tiba terlintas. Meninggalkan Malaysia dan memulai hidup baru di Indonesia. Tapi kenyataannya kejam. Masalah visa, masalah bahasa, dan yang terpenting, pria Indonesia tidak mungkin memilih saya. Hanya mimpi. Desah saya sambil berdiri. Tiba-tiba, perut saya sakit lagi. Aduh, kambuh lagi. Makanan di pesawat pagi tadi benar-benar bermasalah. Perut saya melilit dan sakit luar biasa. Toilet. Di mana? Saya celingukan. Tapi tidak ada tanda toilet umum. Keringat dingin mulai bercucuran. Saya benar-benar panik. Kalau di Malaysia, saya mungkin akan buang air di semak-semak terdekat. Di sana, buang air di pinggir jalan bukanlah hal yang aneh. Orang-orang akan memakluminya dan berlalu. Saya sudah mengarahkan tubuh saya ke semak-semak di taman terdekat. Tapi saat itu, seorang pria parubaya mendekati saya. Dia sudah menyalakan aplikasi penerjemah. "Anda baik-baik saja. Wajah Anda pucat. Apa Anda mencari toilet?" Saya mengangguk. Tenaga untuk bicara pun sudah tidak ada. Pria itu segera mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi peta. "Ada toilet umum persis di depan sana. Biar saya antar." "Terima kasih." Saya mengikutinya. Benar saja, tidak sampai 50 meter. Ada sebuah toilet umum. Di Indonesia, toilet umum memang banyak. Gratis dan bersih, jadi jangan khawatir. Kata-kata pria itu membuat saya hampir menangis. Kebaikan hatinya begitu menyentuh. Saya bergegas masuk ke toilet. Dan di dalamnya, saya kembali terkejut. Tisu gratis, jet washer, sabun, pengharum otomatis, air bersih. Fasilitasnya lebih bersih dan lengkap daripada hotel bintang 5 di Malaysia. Ini toilet umum gratis. Saya tidak percaya. Di Malaysia, toilet umum sangat jarang. Kalaupun ada, pasti kotor, bau, dan tidak layak pakai. Itulah sebabnya orang-orang di sana lebih memilih buang air di pinggir jalan. Tapi Indonesia berbeda. Toilet umum ada di mana-mana, dan fasilitasnya sempurna. Setelah selesai, pria parubaya tadi masih menunggu di luar. "Sudah lebih baik?" tanyanya melalui aplikasi. "Iya, terima kasih banyak." "Sama-sama." "Hati-hati." "Ya." Pria itu tersenyum lalu pergi. Saya berdiri di sana sejenak, merenung. Indonesia benar-benar negara yang berbeda. Infrastruktur, budaya, semuanya berbeda dengan Malaysia. Dan saya semakin jatuh hati. Dari toilet, saya menuju stasiun MRT. Untuk ke penginapan, saya harus naik MRT. Begitu masuk ke pintu stasiun, saya kembali terkejut. Ada lift, dan tidak hanya satu. Stasiun kereta di Malaysia jarang sekali memiliki lift. Kalaupun ada, seringkali rusak atau hanya beroperasi pada jam-jam tertentu. Tapi di sini berbeda.
Lift berfungsi normal, dan eskalator terus bergerak tanpa henti. Sepertinya tidak ada kekhawatiran soal listrik, gumam saya sambil naik eskalator. Turun ke peron, saya melihat pintu pengaman peron, platform screen door. Kondisinya sempurna. Di Malaysia, banyak stasiun tidak memiliki pintu pengaman sehingga sering terjadi kecelakaan. Orang mabuk jatuh ke rel atau terdorong. Tapi di Indonesia, sepertinya semua stasiun memilikinya. Sangat aman. Saat menunggu di peron, papan informasi elektronik menampilkan waktu kedatangan kereta. 2 menit lagi. Waktu yang akurat. 2 menit kemudian kereta datang. Tidak meleset sedetik pun. Waktunya tepat sekali. Kereta di Malaysia jadwalnya sering kacau dan sering terlambat. Saya naik kereta. Interiornya bersih, kursinya bersih, dan tidak ada sampah di lantai. AC-nya juga pas. Kereta di Malaysia, bahkan saat musim panas, seringkali tidak menyalakan AC dan pengap seperti sauna. Di sini sangat nyaman. Saat hendak duduk, saya kembali terkejut dengan rata-rata tinggi badan pria Indonesia. Pria-pria yang berdiri benar-benar tinggi. Pandangan mata saya hanya setinggi dada mereka. Aku seperti anak kecil. Di Malaysia, tinggi badan saya termasuk rata-rata. Tapi di sini saya tergolong pendek. Tapi entah kenapa, perbedaan tinggi ini membuat hati saya berdebar. Bagaimana rasanya ya? Bersandar di dada pria Indonesia. Membayangkannya saja membuat wajah saya memerah. Kereta mulai berjalan. Perjalanannya mulus, tidak bergetar dan tidak berisik. Teknologinya tinggi. Di luar jendela, saya melihat iklan-iklan di dinding terowongan berlalu. Kosmetik Indonesia, sinetron Indonesia, makanan Indonesia, semuanya terlihat berkelas dan indah. Setelah melewati beberapa stasiun, saya turun di stasiun dekat penginapan. Tentu saja, ada lift dan petunjuk arah keluar yang jelas. Sampai di atas, saya melihat sebuah taman kecil. Saya menyeret koper dan masuk ke taman. Saya ingin istirahat sejenak. Taman itu sangat indah. Rumput yang terawat, trotoar yang bersih, dan tempat sampah di setiap bangku. Tapi saat saya melihat bangku lebih dekat, ada port pengisian daya USB, bisa mengisi daya gratis. Karena penasaran, saya mencolokkan ponsel. Benar-benar bisa. Wi-Fi gratis juga tersedia. Banyak sekali tempat untuk beristirahat tanpa membayar sepeser pun. Taman di Malaysia bangkunya kotor dan tidak ada fasilitas apa-apa. Ada juga keran air minum. Airnya bersih. Orang tua juga bisa beristirahat dengan nyaman di sini. Tiba-tiba pikiran itu terlintas. Indonesia sepertinya negara di mana orang bisa mandiri bahkan saat sudah tua. Infrastrukturnya sempurna. Saat sedang duduk beristirahat, seorang nenek berusia sekitar 70 kerap-an mendekat. Dia membawa kantong plastik. Nenek itu tersenyum pada saya, lalu mengeluarkan sebuah jeruk dan memberikannya. Makan, katanya dengan isyarat tangan. Saya terkejut. Tidak usah, Nek. Saya menolak dengan melambaikan tangan, tapi nenek itu memaksa memasukkan jeruk ke tangan saya. Makan, makan. Datang dari jauh ya? Meskipun dalam bahasa Indonesia, saya mengerti maksudnya. Senyum hangat nenek itu menjelaskan segalanya. Terima kasih. Sapa saya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Nenek itu tersenyum, melambaikan tangan, lalu pergi. Saya menatap jeruk di tangan dan hampir menangis. Di Malaysia, hal ini tidak akan pernah terjadi. Orang-orang di sana tidak akan memberikan sesuatu secara gratis kepada orang lain. Kebaikan tanpa imbalan dianggap sebagai tindakan bodoh. Tapi nenek ini memberikan jeruk tanpa mengharapkan apa-apa, hanya karena saya orang asing yang datang dari jauh. Sambil mengupas jeruk, saya berpikir, kalau menua di negara seperti ini, sepertinya tidak akan kesepian. Indonesia tampak seperti negara yang ramah pada lansia. Setelah selesai makan jeruk dan hendak berdiri, perut saya sakit lagi. Kali ini benar-benar parah. Keringat dingin bercucuran.
Sepertinya bukan hanya sakit perut biasa, tapi radang usus. Saya melihat sekeliling, mencari apotek atau rumah sakit. Dan yang mengejutkan, persis di seberang jalan ada papan bertuliskan klinik dokter umum. Ada klinik di sini juga? Di Malaysia, jarang ada klinik di lingkungan perumahan. Harus pergi ke rumah sakit besar, dan itu berarti harus menunggu berjam-jam. Saya membuka pintu klinik. Ruang tunggu yang bersih, staf resepsionis yang ramah. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanya staf itu. Saya menyalakan aplikasi penerjemah. Perut saya sakit. Sepertinya radang usus. Baik. Silakan ambil nomor antrean ini. Tunggu sekitar 10 menit ya, Bu. Saya mengambil nomor dan duduk. Di ruang tunggu hanya ada beberapa pasien. Rumah sakit di Malaysia selalu penuh sesak. Tapi di sini tenang. Benar saja, 10 menit kemudian, nomor saya dipanggil. Saya masuk ke ruang periksa. Seorang dokter wanita berusia 50 kerapaan menyambut saya. Sakit apa? Dokter itu juga sudah menyalakan aplikasi penerjemah. Perut saya sakit dan diare. Sejak kapan? Sejak pagi ini, setelah makan makanan di pesawat. Dokter memeriksa perut saya dengan stetoskop. Sepertinya radang usus akut. Saya akan berikan resep obat. Hindari makanan berlemak dan minum banyak air ya. Penjelasannya sangat ramah. Setelah selesai, saya membayar di kasir. Rp500.000. Hah? Karena terlalu murah? Saya bertanya lagi. Benar 500.000? Iya, betul. Bu, menurut standar Malaysia, biaya rumah sakit seharusnya jauh lebih mahal. Di sini sangat terjangkau. Saya mengambil obat di apotek, pemeriksaan dan obat, semuanya selesai dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Di Malaysia, banyak orang yang menahan sakit karena takut biaya rumah sakit. Tapi Indonesia berbeda. Menua di sini tidak menakutkan, pikir saya. Indonesia adalah negara di mana orang bisa hidup tenang bahkan di usia tua. Setelah minum obat, saya berjalan menuju penginapan. Matahari mulai terbenam. Saat berjalan, saya melihat pemandangan aneh di depan. Ada seorang kakek yang menarik gerobak berat, dan sekelompok siswa SMP berseragam berlari ke arahnya. Jangan-jangan perampok? Di Malaysia, ada geng yang memangsa para lansia penarik gerobak. Mereka merampas seluruh isi gerobak. Saya segera mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Indonesia juga sama seperti Malaysia. Banyak kejahatan. Saya kecewa. Tetapi, detik berikutnya, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Para siswa itu bukan merampas gerobak, melainkan mendorongnya dari belakang. Kek, biar kami bantu dorong. Hati-hati ya Kek. Para siswa itu tertawa ceria sambil mendorong gerobak. Jalannya menanjak. Jadi kakek itu pasti kesulitan sendirian. Para siswa itu mendorong gerobak bersama-sama selama lebih dari 10 menit menaiki tanjakan. Setelah sampai di jalan datar, mereka pamit pada kakek itu. Sudah sampai Kek. Hati-hati ya. Terima kasih ya nak. Kakek itu melambaikan tangan sebagai tanda terima kasih. Para siswa itu pergi begitu saja, tanpa imbalan apapun. Mereka tidak mengharapkan uang atau ucapan terima kasih. Mereka hanya menolong orang yang membutuhkan. Saya terpaku di tempat. Mata saya terasa panas. Di Malaysia, hal ini tidak akan pernah terjadi. Orang Malaysia tidak akan pernah memberikan pertolongan tanpa imbalan. Memberikan waktu dan tenaga secara gratis dianggap bodoh. Mereka tidak suka melihat orang lain untung. Tapi para siswa ini berbeda. Tanpa keuntungan pribadi, mereka hanya menolong kakek itu. Orang-orang bodoh. Benar-benar orang-orang bodoh, gumam saya, tapi hati saya terasa hangat. Bagaimana rasanya ya, tinggal di negara orang-orang bodoh seperti ini? Sebuah negara di mana orang saling menolong. Sebuah negara di mana kebaikan diberikan tanpa pamrih. Apakah Malaysia bisa menjadi negara berkelas seperti Indonesia jika kami juga melakukan tindakan bodoh ini berulang kali? Tidak mungkin. Desah saya.
Orang Malaysia tidak akan pernah berubah. Egoisme dan ketidakpercayaan sudah terlalu mendarah daging. Saya menatap gang tempat para siswa itu menghilang. Dan saya sadar, alasan saya jatuh cinta pada Indonesia bukan hanya karena pria-prianya yang tampan. Budaya kepeduliannya, kesadaran warganya, semangat gotong royongnya. Semua itu menarik saya. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, saya terus berpikir, alangkah indahnya jika bisa tinggal di Indonesia. Negara yang aman, bersih, dan orang-orangnya ramah. Negara yang tidak menakutkan bahkan saat tua. Layanan kesehatan yang terjamin. Toilet umum yang bersih. Negara seperti ini ternyata benar-benar ada. Selama ini saya pikir ini hanya ada di drama atau film. Tapi Indonesia adalah kenyataannya. Sampai di penginapan, saya merebahkan diri di tempat tidur. Kaki saya pegal setelah seharian berjalan. Tapi hati saya terasa hangat. Besok, apa lagi yang akan kulihat? Saya semakin penasaran dengan Indonesia. Apa yang saya lihat hari ini saja sudah sangat mengejutkan. Apalagi yang akan saya temui besok. Saya mengambil ponsel dan memeriksa video yang saya rekam hari ini. Bandara Soekarno-Hatta, gang-gang kota tua, kafe, toko kosmetik, MRT, taman, kakek penarik gerobak. Semuanya adalah konten yang sempurna. Jika saya mengunggah ini ke TikTok, jumlah penontonnya pasti akan meledak. Tapi saya ragu, haruskah saya menunjukkannya apa adanya? Jika orang Malaysia tahu bahwa Indonesia adalah negara yang begitu hebat, bagaimana reaksi mereka? Akankah mereka iri, marah, atau mengakuinya? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saya sudah benar-benar jatuh cinta pada Indonesia, dan keinginan tulus untuk menikah dengan pria Indonesia telah lahir. Aku tidak bisa lagi melihat pria Malaysia, pria yang pendek, tidak sopan, dan berpakaian norak. Setelah melihat pria-pria Indonesia, pria Malaysia tidak lagi menarik di mata saya. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta begitu indah, lampu-lampu berkelip, dan kota masih penuh kehidupan. Aku ingin tinggal di sini. Untuk pertama kalinya saya ingin meninggalkan tanah air. Meninggalkan Malaysia dan memulai hidup baru di Indonesia. Tapi kenyataannya tidak semanis itu. Masalah visa, bahasa, pekerjaan, terlalu banyak rintangan yang harus dilewati. Untuk saat ini, kita lihat saja besok. Saya memejamkan mata. Kejutan apalagi yang menanti esok hari. Dengan harapan dan debaran di hati, saya pun tertidur. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal. Berkat obat, perut saya sudah jauh lebih baik. Saya mandi dan merias wajah dengan kosmetik Indonesia yang saya beli kemarin. Saat bercermin, saya terlihat sedikit lebih manis. Efek kosmetik Indonesia ya, tapi tetap saja, tidak secantik wanita Indonesia. Saya keluar dari penginapan dan menuju Indomaret terdekat untuk membeli sarapan. Saat membuka pintu minimarket, saya kembali terkejut. Pintu terbuka secara otomatis sebelum saya menyentuhnya. Ada sensornya. Minimarket di Malaysia pintunya manual, tapi di sini otomatis. Di dalamnya bersih. Produknya beragam dan penataannya rapi. Saya memilih beberapa roti dan sebotol kopi susu. Saat ke kasir, saya melihat seorang kasir pria. Pria Indonesia berusia pertengahan 20 kerepekaan. Sangat segar dan tampan, tinggi, wajahnya tegas, dan senyumnya ramah. Selamat pagi, sapanya dengan ceria. Saya menyerahkan barang belanjaan saya. Saat membayar, dia berkata menggunakan aplikasi penerjemah. Minuman ini sedang promosi. Bisa dapat satu lagi gratis. Dapat satu lagi gratis? Dia menjelaskan dengan ramah. Saya, yang tidak mengerti, mengambil sebotol kopi susu lagi. Tapi setelah selesai membayar, tiba-tiba keberanian saya muncul. Jangan-jangan pria ini tertarik padaku? Kenapa dia repot-repot menggunakan aplikasi penerjemah untuk menjelaskan dengan ramah?
Pasti dia menyukaiku. Saya memberikan salah satu botol kopi susu kepadanya. Ini untukmu. Dia memiringkan kepala. Bingung. Saya menyalakan aplikasi penerjemah. Jari saya gemetar saat mengetik. Apakah kamu mau menjalin hubungan serius denganku? Saya menunjukkan layar itu padanya. Matanya membelalak. Saya terus mengetik. Aku influencer kosmetik paling terkenal di Malaysia. Pengikut TikTokku 3 juta. Aku muda dan cantik. Kamu pasti akan menyukaiku juga. Kalau kamu menikah denganku, aku bisa mempekerjakanmu di perusahaanku. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat dari rata-rata gaji di Indonesia. Bagaimana? Ini kesempatan untuk mengubah nasibmu dan keluargamu. Dengan penuh percaya diri, saya menunjukkan layar itu. Di Malaysia, dengan tawaran seperti ini, para pria akan mengantre. Tapi ekspresi wajahnya mengeras. Dia mengambil ponselnya, menyalakan aplikasi penerjemah, dan mulai mengetik. Dari semua yang kamu katakan, yang benar hanyalah bahwa kamu muda. Aku tidak setuju kalau kamu bilang kamu cantik. Coba lihat keluar. Dia menunjuk keluar jendela. Bahkan di pinggir jalan biasa, kamu bisa dengan mudah menemukan wanita Indonesia yang jauh lebih anggun dan sopan darimu. Kenapa aku harus berpacaran denganmu? Wajah saya terasa panas seperti terbakar. Tapi dia terus mengetik. Lalu, apa kamu pikir uang bisa membeli hati orang? Di Indonesia, ada hal yang lebih penting dari uang, yaitu sopan santun, kepercayaan, dan sikap tidak mengganggu orang lain. Kamu tiba-tiba melamar di sini dan tidak sadar kalau kamu mengganggu pelanggan lain di belakangmu. Aku mungkin hanya seorang kasir, tapi aku bangga dengan pekerjaanku, karena aku mencari nafkah dengan tenagaku sendiri dan hidup dengan menaati aturan. Tidak akan ada yang mau berpacaran dengan orang yang tidak sopan dan egois sepertimu. Saat membaca kalimat terakhir, saya hancur. Dengan jiwa yang kosong, saya keluar dari Indomaret. Sambil berjalan, saya melihat pantulan diri saya di kaca jendela. Dan saya sadar, saya memang tidak lebih menarik dari wanita-wanita Indonesia biasa di pinggir jalan. Pendek, wajah biasa saja, dan gaya berpakaian norak. Aku hanyalah seorang wanita Malaysia yang memakai kosmetik. Secanggih apapun kosmetik Indonesia yang saya pakai, itu sia-sia. Saya tidak akan pernah bisa melampaui tembok keindahan yang datang dari dalam diri seorang Indonesia. Saya duduk di bangku taman terdekat. Tidak ada selera untuk makan roti. Saya hanya duduk termangu, memandangi pria-pria Indonesia yang lewat, tinggi, tampan, dan berkelas. Mereka semua adalah bunga di puncak gunung. Sosok yang tidak akan pernah bisa saya raih. Sekarang aku mengerti kenapa orang Malaysia suka menjelek-jelekan Indonesia. Gumam saya, orang Malaysia, sekeras apapun berusaha, tidak akan pernah bisa menjadi seperti orang Indonesia. Rasa rendah diri yang berasal dari kenyataan inilah yang membuat mereka menjelek-jelekan Indonesia. Indonesia terlalu sempurna. Infrastruktur, budaya, semuanya lebih unggul dari Malaysia. Itulah sebabnya orang Malaysia tidak tahan. Aku juga ingin menjelek-jelekan Indonesia. Tapi saya tidak bisa, karena Indonesia adalah negara yang benar-benar baik. Tidak ada yang salah adalah Malaysia. Malaysia yang tidak maju, kesadaran warganya yang rendah, infrastruktur yang kurang. Semuanya adalah masalah Malaysia. Saya duduk di bangku itu selama lebih dari 1 jam, menatap orang-orang yang lewat. Tiba-tiba, dari kejauhan saya melihat sosok yang tidak asing. Pria parubaya berusia 60 kontaan yang menolong saya kemarin, yang membantu saya mencari toilet. Dia sepertinya mengenali saya dan mendekat. Dia sudah menyalakan aplikasi penerjemah. Anda yang kemarin, kan? Baik-baik saja? Wajah Anda terlihat murung. Ah, iya. Saya baik-baik saja. Bohong. Saya sama sekali tidak baik-baik saja. Pria itu duduk di sebelah saya. Bagaimana perjalanan di Indonesia? Menyenangkan? Iya. Indonesia negara yang sangat baik. Tentu saja.
Saya juga cinta Indonesia, katanya sambil tersenyum. Saya memberanikan diri untuk bertanya, "Anu, kenapa kemarin Anda menolong saya? Padahal saya orang asing." Pria itu berpikir sejenak, lalu mulai mengetik. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Saya pernah melakukan perjalanan dinas ke Kuala Lumpur. Saat itu saya bekerja di perusahaan dagang. Suatu malam, saya tersesat setelah keluar dari hotel. Saya tidak bisa bahasa Melayu dan tidak punya peta. Saya benar-benar kebingungan. Sudah lewat jam 10 malam dan jalanan gelap. Saat itu, seorang paman dari Malaysia menemukan saya. Mengetahui saya orang asing, dia bertanya dengan bahasa isyarat. Saya menunjukkan kartu nama hotel. Lalu, paman itu mengantar saya langsung sampai ke hotel. Kami berjalan selama 30 menit. Paman itu kelihatannya berusia 70 kontaman dan kakinya sudah tidak kuat. Tapi dia tetap mengantar saya sampai ke tujuan. Saya mencoba memberinya uang. Tapi dia menolaknya dengan melambaikan tangan. Sebelum pergi, dia berkata, "Anak muda, hati-hati di negeri orang, semoga perjalananmu menyenangkan." Saat itulah saya sadar, kebaikan itu melintasi batas negara. Itulah sebabnya, bahkan setelah 20 tahun, jika saya melihat orang asing butuh bantuan, saya akan menolong. Saya hanya membalas kebaikan yang pernah saya terima kepada orang lain. Membaca ceritanya, air mata saya mengalir. Kebaikan itu berputar. Kebaikan seorang paman dari Malaysia 20 tahun yang lalu, kini kembali kepada saya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pria itu tersenyum dan menepuk bahu saya. Semangat, ya. Nikmati perjalananmu di Indonesia. Lalu dia pergi. Saya duduk di sana sejenak. Dan saya sadar, semua kebaikan yang saya terima di Indonesia, mungkin adalah hasil dari kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Malaysia di masa lalu. Dan jika sekarang saya kembali ke Malaysia dan berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada orang Malaysia lainnya. Siklus kebaikan, gumam saya. Indonesia adalah negara di mana siklus itu berjalan dengan sempurna. Orang-orang saling menolong, peduli, dan berbuat baik. Itulah sebabnya seluruh masyarakatnya terasa hangat. Sementara Malaysia, berbuat baik akan diejek bodoh, menolong orang lain dianggap rugi. Siklus itu terputus. Itulah sebabnya Malaysia terasa kejam dan dingin. Saya memutuskan, saat kembali ke Malaysia, aku harus berubah. Aku akan mulai berbuat baik dan menolong orang lain. Itu akan menjadi langkah pertama untuk mengubah Malaysia. Saya kembali ke penginapan, membuka laptop dan menyalakan TikTok. Saya memulai siaran langsung. 3 juta pengikut saya langsung terhubung. Kolom komentar menggila. "Kak Aisyah, di Jakarta ya? Indonesia gimana? Pria Indonesia ganteng-ganteng ya?" Saya mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Teman-teman, ada yang ingin aku akui." Kolom komentar sedikit tenang. Aku salah. Sebelum datang ke sini, aku selalu meremehkan Indonesia. Aku menganggapnya hanya sebagai negara tetangga kecil. Tapi aku benar-benar salah. Indonesia adalah negara yang luar biasa. Kolom komentar meledak. "Apa katamu? Pengkhianat. Kamu dibayar Indonesia ya?" Tapi saya terus berbicara. Pria Indonesia memang tampan. Itu fakta. Tapi bukan hanya itu. Indonesia itu aman. Meninggalkan koper di bandara pun tidak ada yang mengambil. Indonesia itu bersih. Ganggang biasa pun seperti studio foto. Indonesia itu ramah. Orang yang tidak dikenal pun akan menolong dan peduli. Indonesia itu praktis. Toilet umum ada di mana-mana dan banyak wifi gratis. Indonesia itu terjangkau. Biaya rumah sakitnya masuk akal. Semua ini berbeda dengan Malaysia. Kolom komentar terbelah 2. Setengah menghujat saya. Setengah lagi setuju. Aisyah pengkhianat Malaysia. Dia sudah jadi anjing Indonesia. Tapi ada juga komentar lain. Yang benar harus diakui. Aku juga ingin ke Indonesia.
pengakuan yang berani, terutama banyak dukungan dari generasi yang lebih tua. Masih muda tapi jujur. Kita harus belajar darinya. Andai Malaysia bisa seperti itu. Terakhir, saya berkata, teman-teman, kalian tahu kenapa sekarang banyak gadis muda Malaysia menyerbu Indonesia? Bukan hanya karena pria-pria tampan. Keamanan, kepedulian, kesadaran warga, infrastruktur yang sempurna. Semua inilah yang menarik kami ke Indonesia. Dan itulah sebabnya pemerintah Malaysia sekarang sangat panik. Karena semua gadis mudanya kabur ke Indonesia. Saya mengakhiri siaran. Jumlah penontonnya dalam sekejap melebihi 5 juta. Komentarnya lebih dari 100.000. Akun TikTok saya gempar. Tapi saya tidak menyesal, karena saya telah mengatakan yang sebenarnya. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta yang indah. Indonesia. Benar-benar negara yang hebat, gumam saya. Dan saya bersumpah, suatu hari nanti, aku akan kembali. Saat itu, bersama dengan seorang pria Indonesia. Meskipun masih terlihat mustahil, saya percaya suatu hari nanti akan terwujud. Karena Indonesia tampak seperti negara yang bisa mewujudkan mimpi. Negara yang memberikan kesempatan bagi mereka yang berusaha. Negara yang adil, aman, dan hangat. Itulah Indonesia. 1 minggu berlalu begitu cepat. Sehari sebelum pulang, saya berjalan-jalan terakhir kali di Jakarta. Kali ini saya pergi ke kawasan SCBD. Saya dengar di sanalah anak muda paling banyak berkumpul. Seperti yang diduga, jalanan SCBD sangat ramai. Saya mendengar percakapan dalam bahasa Melayu. Tapi ini tetaplah Indonesia. Bersih. Jauh berbeda levelnya dengan Bukit Bintang di KL. Saat sedang berbelanja, saya masuk ke sebuah toko kosmetik. Berniat membeli lebih banyak produk Indonesia. Saat sedang mengantre di kasir, seorang ibu-ibu turis dari Malaysia di depan saya berteriak-teriak, "Kenapa ini mahal sekali? Di Malaysia bisa lebih murah. Tidak bisa diskon, kah?" Saya ini dari Malaysia. Tahu, turis yang belanja banyak. Kasir itu tampak bingung dan menyalakan aplikasi penerjemah. "Maaf, Bu. Ini harga pas. Tidak bisa diskon." "Apa? Tidak ada diskon. Kalian meremehkan Malaysia, ya?" Ibu itu terus berteriak. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan aneh. Wajah saya terasa panas. Sebagai sesama orang Malaysia, saya malu. Apa yang akan berubah dengan melakukan hal itu? Setelah seminggu di Indonesia, saya belajar banyak, bahwa berteriak tidak akan menyelesaikan masalah. Bahwa hanya dengan menjaga sopan santun, kita akan dihormati, dan bahwa citra orang Malaysia dibentuk oleh orang Malaysia itu sendiri. Saya membayar dengan tenang dan keluar dari toko. Saat berjalan di SCBD, sebuah pemandangan menarik perhatian saya, di depan sebuah penyeberangan jalan. Lampu lalu lintas sedang merah, tapi semua orang menunggu. Padahal tidak ada satupun mobil yang lewat. Kalau di Malaysia, jika tidak ada mobil, orang akan langsung menyeberang. Tapi orang Indonesia berbeda. Mereka menaati peraturan. Ketika lampu berubah hijau, semua orang menyeberang dengan tertib. Mereka taat pada hal-hal kecil, gumam saya. Kesadaran warga Indonesia dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Menaati lampu lalu lintas, mengantre, tidak membuang sampah sembarangan. Satu persatu adalah hal kecil, tapi jika terkumpul akan menjadi kekuatan besar. Saya duduk beristirahat di sebuah taman. Di bangku sebelah, seorang kakek berusia 80 dolkan duduk sendirian membaca buku. Saya terkejut. Usia 80 kerapan. Tapi bisa datang ke taman sendirian dan membaca buku. Di Malaysia, ini tak terbayangkan. Lansia di Malaysia hanya di dalam rumah atau pergi ke tempat yang diantar oleh anak-anak mereka. Berpergian sendirian terlalu berbahaya. Tapi Indonesia berbeda. Lansia pun bisa berjalan sendirian dengan aman. Karena infrastrukturnya sempurna dan masyarakatnya aman. Menua di sini tidak menakutkan. Ya. Tiba-tiba pikiran itu terlintas.
Jika saya menua di Indonesia, rasanya sendirian pun tidak masalah. Rumah sakit dekat, fasilitas umum banyak, dan orang-orangnya ramah. Sebaliknya, membayangkan menua di Malaysia saja sudah menakutkan. Rumah sakit mahal, penipu banyak, dan tidak ada yang akan menolong. Aku harus mengubah Malaysia, gumam saya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh satu orang? Saya hanyalah seorang influencer. Hari kepulangan tiba. Di dalam taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya terus melihat keluar jendela. Kota Jakarta, gedung-gedung yang indah, mobil-mobil yang tertib. Semuanya akan saya rindukan. Apa aku bisa kembali lagi? Gumam saya. Tiba di bandara. Perasaan saya benar-benar berbeda dibandingkan saat pertama kali datang seminggu yang lalu. Dulu saya tegang dan tidak nyaman. Sekarang saya merasa tenang. Saya check-in dan melewati imigrasi. Tentu saja, sistem AI-nya cepat dan akurat. Di area keberangkatan, saya menatap Indonesia untuk terakhir kalinya. Di toko bebas bea, kosmetik Indonesia, oleh-oleh khas Indonesia, souvenir Indonesia, semuanya dipajang dengan bangga. Apakah produk Malaysia bisa dipajang dengan bangga seperti ini? Sejujurnya, saya ragu. Produk Malaysia sebagian besar memiliki citra murahan. Waktu naik pesawat tiba. Saya duduk dan melihat keluar jendela. Bandara Soekarno-Hatta perlahan menjauh. Dan Indonesia pun menghilang dari pandangan. Selamat tinggal, Indonesia, ucap saya dalam hati. Beberapa jam kemudian, saya tiba di Bandara Kuala Lumpur. Begitu masuk ke area imigrasi, kenyataan langsung menghantam. Antrean panjang, petugas yang tidak ramah. Sangat berbeda dengan Indonesia. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya saya bisa masuk. Saat mencari koper, barang saya tidak ditemukan. Setelah menunggu 30 menit, akhirnya muncul. Inilah Malaysia, desah saya. Naik taksi menuju rumah, jalanan terlihat sangat kotor. Jalanan retak, sampah, mobil parkir sembarangan. Pemandangan yang seminggu lalu saya anggap biasa, kini terasa menjijikan. Tiba di rumah, saya membongkar koper. Lalu menyalakan laptop. Akun TikTok saya gempar. Video siaran langsung saya telah menyebar dan ditonton lebih dari 20 juta kali. Komentarnya lebih dari 500.000. Sebagian besar adalah hujatan, Aisyah pengkhianat, dibayar berapa sama Indonesia, merendahkan Malaysia. Tapi banyak juga komentar yang mendukung. Pengakuan yang berani. Aku juga ingin ke Indonesia. Yang benar harus diakui. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari generasi yang lebih tua. Masih muda tapi jujur. Generasi kita yang harus introspeksi. Andai Malaysia bisa seperti itu. Bahkan beberapa selebriti ikut membagikan video saya. Pengakuan jujur Aisyah. Ini yang kita butuhkan. Pelajaran dari Indonesia. Kenapa Malaysia harus berubah? Saya bingung dengan reaksi yang tak terduga ini. Saya pikir akan dihujat habis-habisan. Tapi ternyata lebih banyak orang yang setuju. Terutama reaksi dari para gadis remaja yang meledak-ledak. Aku juga mau ke Indonesia. Pria Indonesia benar-benar sopan? Tolong ajari cara tinggal di Indonesia. Saya membaca satu persatu komentar itu. Dan saya sadar, ada banyak sekali wanita Malaysia yang berpikiran sama dengan saya. Mereka semua mengagumi Indonesia dan ingin tinggal di sana. Seminggu kemudian, saya mengunggah video lanjutan. Teman-teman, aku memang salah, tapi aku tidak menyesal. Apa yang kulihat di Indonesia adalah kebenaran. Indonesia adalah negara yang luar biasa. Tapi sekarang aku tahu, kita juga bisa. Jika kita berbuat baik, menaati aturan, dan saling peduli, suatu hari nanti Malaysia juga bisa seperti Indonesia. Aku akan memulainya dari diriku sendiri. Dari kebaikan kecil. Teman-teman, ayo lakukan bersama-sama. Video ini mendapat respons yang lebih besar lagi. 50 juta penonton, 1 juta komentar, menjadi topik terpanas di media sosial Malaysia.
Bahkan pemerintah Malaysia ikut bereaksi. Kami memperhatikan pernyataan Siti Aisyah akan mendorong kampanye peningkatan kesadaran warga. Tentu saja, apakah benar-benar akan berubah? Saya tidak tahu. Tapi ini adalah awal dari perubahan. Sebulan kemudian, saya mulai belajar bahasa Indonesia. Mengikuti kursus online, belajar 2 jam setiap hari. Selamat pagi. Terima kasih. Aku cinta kamu. Meskipun terbata-bata, perlahan saya semakin mahir. Saya juga mencari informasi tentang visa Indonesia. Visa pelajar, visa kerja, visa investor. Ada beberapa cara. Suatu hari nanti, aku akan pergi lagi. Setiap malam saya bersumpah, memulai hidup baru di Indonesia. Kanal TikTok saya juga berubah. Bukan lagi sekadar menjual kosmetik, tapi mulai memperkenalkan budaya Indonesia. Keunggulan kosmetik Indonesia, kesadaran warga Indonesia, budaya sopan santun Indonesia. Penonton saya antusias. Kak Aisyah, ceritakan lagi tentang Indonesia. Berikutnya pergi kemana? Sudah bertemu pria Indonesia? Saya tersenyum dan menjawab, belum bertemu pria Indonesia. Tapi suatu hari nanti, pasti. Sampai saat itu tiba, aku akan menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang pantas untuk bertemu pria Indonesia. Waktu pun berlalu. 6 bulan kemudian, saya lulus ujian bahasa Indonesia tingkat menengah. 1 tahun kemudian, saya mendapat surat penerimaan dari sebuah universitas di Indonesia. Dan sekarang, saya kembali berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini bukan sebagai turis, tapi sebagai mahasiswa. Barang bawaan saya jauh lebih banyak, dan masa tinggal saya lebih lama. Keluar dari gerbang kedatangan, saya menghirup udara Jakarta. Aku kembali. Indonesia. Perasaannya benar-benar berbeda dari setahun yang lalu. Dulu saya putus asa. Sekarang saya punya harapan. Saya sudah tahu sekarang. Bertemu pria Indonesia bukanlah tujuan utama. Hidup seperti orang Indonesia, itulah tujuan yang sebenarnya. Hidup dengan kebaikan, kejujuran, dan kepedulian. Itulah jalan untuk menjadi orang Indonesia sejati. Dan suatu hari nanti, saya juga akan berbuat baik kepada seseorang. Seperti paman di Kuala Lumpur yang menolong orang Indonesia 20 tahun lalu. Siklus kebaikan ini akan terus berlanjut melalui saya. Dan saya sadar, yang saya temukan di Indonesia bukan hanya pria-pria tampan, keamanan, kepercayaan, kepedulian, kehangatan, semua nilai-nilai itu. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa para wanita muda Malaysia rela berjuang keras untuk datang ke Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Nilai-nilai berharga yang dimiliki Indonesia ini, apakah kita sudah menjaganya dengan baik? Kita harus ingat bahwa semua hal yang kita anggap biasa ini, bagi orang lain adalah mimpi yang begitu didambakan. Indonesia yang membanggakan. Negara yang kita bangun bersama-sama. Dengan subscribe dan like, Anda mendukung kami untuk terus menyajikan cerita yang lebih menarik lagi. Ini adalah Indonesia Istimewa, yang menyajikan kisah nyata yang menginspirasi. Terima kasih.